Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Nikmat yang agung berupa iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak yang Allah anugerahkan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukurinya, sehingga dengannya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita di hadis yang ke-43 di bab yang ke-26, yaitu bab bayani qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang penjelasan sabda Nabi SAW yang berbunyi sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Rasul mengatakan sibabul muslimi fusukun, mencaci maki orang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu, dan memerangi orang muslim itu adalah kufrun, kekufuran. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikatakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Jadi antara lafaz hadis dengan bab yang diberikan oleh Imam Nawawi, Imam Muslim adalah sama, yaitu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Para jemaah sekalian, hadis ini adalah memiliki dua potongan kalimat. Yang pertama adalah sibabul muslimi fusuqun. Yang keduanya adalah qitaluhu kufrun, ay qitalul muslimi kufrun. Jadi dhamir hu tersebut kembalinya kepada kalimat muslim. Di dalam bahasa Arab tidak diulangi kalimat muslimnya, tapi diganti dengan dhamir, kata ganti, yaitu hu. Qitaluhu kufrun, ay qitalul muslimi kufrun. Para jemaah sekalian, makna sibab adalah para ulama menjelaskan kepada kita, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Minhajnya Syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan bahwa mananya sab adalah fil lughah itu adalah asyatmu wa takallumu fi irdil insani bima ya'ibuhu, yaitu mencaci dan berkata fi irdil insan, yang bertalian dengan kehormatan seseorang, bima ya'ibuhu, yang menjadi aib untuknya. Itu adalah namanya sab atau sibab gitu. Sedangkan kalimat fusuqun
itu adalah diambil dari kalimat al-fisqu. Al-fisqu itu maknanya al-khuruj, yaitu keluar. Maksudnya dalam Islam bagaimana makna al-fisqu awil fusuqu? Beliau menegaskan wal muradu bihi fi syar'i, kata Imam Nawawi, adalah bahwa yang dimaksud dengan fusuq di dalam syariat itu adalah al-khuruju 'anit ta'ati, yaitu keluar dari nilai ketaatan. Jadi apa saja perbuatan yang keluar daripada garis taat kepada Allah, kepada Rasul, itu dikatakan fisqun atau fusukun. Sehingga sesungguhnya kalau kita mencermati kepada makna fisqun atau fusukun tadi, sesungguhnya tidak terkait dengan hanya mencela ataupun mencaci maki seorang muslim. Apa saja yang keluar daripada taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka masuk kategorinya adalah fisqun atau fusukun. Hadis ini menegaskan kepada kita sibabul muslimi fusukun. Mencaci seorang muslim adalah merupakan kefasikan. Artinya merupakan sesuatu yang keluar dari taat kepada Allah. Karena di dalam banyak hadis ditegaskan bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lain. Rasul menegaskan misalnya dalam hadis hakul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Di antaranya apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Ucapan salam kan merupakan doa. Ya kan? Jadi orang muslim dengan muslim yang lain ketika bertemu sunnahnya untuk mendoakan. Itu adalah yang taati seperti itu. Sementara ini tidak. Muslim dengan muslim yang ada apa tadi? Caci maki. Makanya dikatakan oleh Rasul fusukun. Mencaci maki seorang muslim adalah merupakan kefasikan. Terlebih lagi kalau katakan apa yang menjadi cacian orang tersebut dalam bentuk kedustaan. Dia mencaci A, B, dan C padahal nggak ada buktinya. Itu lebih lagi nilai adalah kefasikannya. Jadi walaupun orang tadi mungkin memang melakukan sesuatu yang menjadi aib, maka kita sebagai seorang muslim bukan lalu mencaci dan memaki dia dengan aib yang dia miliki. Yang ada adalah diperintahkan di dalam hadis yang lain untuk kita menutupi. Makanya kan diterangkan dalam hadis man naffasa an mu'minin, riwayatnya mengatakan man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesusahan, maka Allah akan melepaskan orang tersebut dari kesusahan yang ada pada hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kondisi sulit, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya pada hari kiamat nanti. Sementara dilanjutkan Rasul, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, Allah pun akan menutupi apa yang menjadi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Karena hakikatnya seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Maka tidak layak dan tidak pantas saudara itu lalu membuka aibnya.
Sebagaimana dikatakan dalam hadits lain bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain itu bagaikan satu tubuh. Maka tidak pantas seorang muslim lalu dengan bagian tubuhnya dia membuka apa yang seharusnya ditutupi. Ya. Makanya Rasul menegaskan sibabul muslimi fusukun. Ini tentu mengisyaratkan kepada kita bahwa perbuatan mencaci, memaki seorang muslim itu adalah merupakan perbuatan yang diharamkan. Sehingga Rasul menggolongkan sebagai seorang yang fasik. Terlebih lagi ketika yang dicaci dan dimaki itu adalah bukan hanya muslim biasa, tapi sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan mungkin kita pernah mendengar ada kelompok orang tertentu yang mencaci maki sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala macam bentuk cacian yang diungkapkannya. Naudzubillah. Padahal Rasul mengatakan dalam hadisnya, la tasubbu ashabi. Kata Rasul, jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Sahabat Rasul yang mana saja tidak boleh caci. Sehingga ketika ada seorang sahabat dahulu yang ketika itu dia telah melakukan perbuatan zina, kemudian ditegakkan hukum zina padanya, kemudian dilontari oleh para sahabat adalah batu kepadanya, dirajam sehingga dia mati. Kemudian ada seorang sahabat yang ketika dia melontar batu tersebut ada bagian dari darah seorang sahabat Nabi ini yang adalah mengenai sahabat yang dekatnya. Ketika dilemparkan rupanya kena bagian mananya, kemudian ada darah yang muncul kena dia. Dia merasa ini darah kotor, darah orang yang melakukan perbuatan dosa. Kata Rasul, apa? Sesungguhnya si fulan ini yang engkau telah laksanakan padanya hukum Allah berupa rajam tersebut, kalaulah saja taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, niscaya taubatnya cukup untuk menutupi dosa mereka. Artinya seperti itu. Jadi ini luar biasa. Hatta sahabat yang seperti itu tidak boleh kita mencelanya. Ya kan? Oh itu mah sahabat itu begini. Tidak. Kata Allah, la tasubbu ashabi. Jangan engkau mencaci maki sahabatku. Umum, siapa saja sahabat Rasul. Siapa sahabat Rasul? Sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasul, mengimani Rasul, dan wafat dalam keadaan iman. Itu sahabat. Walaupun dia bertemu cuma sekali. Sehingga ketika ada seperti Najasyi, Raja Habasyah, yang sesungguhnya dia hidup di zaman Nabi. Kan bertemu dengan para sahabat Nabi ketika hijrah ke Habasyah. Cuma Habasyi tidak bertemu dengan Rasul SAW. Najasyi tidak bertemu dengan Rasul. Sehingga tidak dikatakan sahabat. Katakan sebagai seorang tabi'in. Jadi kata Allah, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda nasifihi. Kata Rasul, kalaulah saja ada seorang di antara kalian. Ini Rasul bicaranya adalah kepada para sahabat yang lain. Bukan kepada kita ketika itu. Kepada sahabat. Kalaulah ada seorang di antara kalian yang adalah anfaqa mithla Uhudin, berinfak seperti gunung Uhud. Kira-kira ada gak orang sekarang saya mau bangun masjid tuh, saya mau infak untuk masjid tersebut adalah itu pasir segunung Uhud. Ada orang infak itu? Gak ada. Sementara yang dikatakan hadisnya anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Kalaulah seorang daripada kalian berinfak seperti gunung Uhud, bukan pasir, bukan batu, tapi berupa emas.
Bagaimana nilainya? Luar biasa. Siapa yang punya emas segede gunung Uhud? Kita punya emas 5 kilo aja sudah luar biasa. Kita punya emas segede Fortuner aja sudah luar biasa. Ini segede gunung Uhud, ya kan? Kalau kita berinfak segede gunung Uhud, semua emas, bukan batu, bukan pasir, emas semuanya. Kata Rasul, ma balagha mudda ahad mudda nasifi. Ma balagha lau anfaqa mithlahu dhahaba ma balagha mudda nasifi. Itu tidak sampai adalah setengah dari mud yang mereka infakkan. Jadi kalau mereka berinfak dengan satu mud itu adalah berarti 1/4 dari sok. Karena satu sok itu kalau kita bayar zakat itu sama dengan 4 mud. Jadi berarti setengahnya mud berarti adalah 1/8-nya sok. Gitu. Jadi kalau kita bayar zakat misalnya 40.000, maka 1/8-nya 5.000. Itu tidak sama ya kan. Apa yang kita infakkan tadi berupa Uhud emas itu tidak sampai nilainya melebihi daripada mereka yang berinfak hanya dengan tadi setengah mud tersebut. Jadi hadis ini mengatakan sibabul muslimi fusukun secara umum, terlebih lagi kalau katakan seseorang berani mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dosanya luar biasa. Para jemaah sekalian, yang kedua kata Rasul apa? Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun. Dan memerangi orang muslim itu adalah kufur. Para ulama ketika disebutkan oleh Rasul dengan wa qitaluhu kufrun, mereka berusaha untuk menjelaskan makna kufrun tersebut dalam hadis ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan dosa kayak zina, apakah dia kufur lalu keluar dari Islam? Kan tidak. Ketika orang membunuh orang lain dengan sengaja sekalipun, apakah dia menjadi orang kafir? Kan tidak. Lalu bagaimana dengan hadis ini wa qitaluhu kufrun? Rasul mengatakan memerangi orang muslim itu adalah merupakan kekufuran. Para jemaah sekalian, apa yang dikatakan adalah memerangi seorang muslim adalah merupakan kekufuran, adalah para ulama memberikan beberapa penjelasan dan takwil. Di antaranya Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang dikatakan kufur atau menyebabkan orang kufur ketika adalah dia bukan sekedar memerangi orang muslim, tapi menganggap bahwa perbuatan memerangi, membunuh orang muslim itu halal. Itulah yang baru dikatakan oleh para ulama kufrun. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Allah haramkan zina. Kita katakan, oh zina itu halal. Itu kufur. Allah mengatakan ada sholat itu wajib. Kita mengatakan sholat lima waktu tidak wajib. Itu kufur. Jadi para ulama mengatakan bahwa makna wa qitaluhu kufrun ini maknanya bukan sekedar memerangi, tapi menganggap, berkeyakinan bahwa memerangi dan membunuh orang muslim ada sesuatu yang dihalalkan. Itu baru dikatakan kufrun. Itu takwil yang pertama atau tafsir yang pertama dari makna hadits qitaluhu kufrun. Yang kedua di antara makna yang disebutkan oleh para ulama bertala dengan adalah kufrun di sini adalah kufrul ihsani wan ni'mati wa ukhuwatil islami, yaitu kufur terhadap kebaikan. Jadi kalau ada orang yang sampai memerangi orang muslim,
itu hakikatnya dia kufur dengan kebaikan. Karena orang muslim tadi bagaimanapun dia saudaranya yang mungkin sudah mengucapkan salam, sudah memberikan kebaikan, sudah menunjukkan jalan yang benar dan seterusnya. Sementara dibalas dengan apa? Dengan tadi permusuhan, memeranginya. Maka dikatakan di situ kufrul ihsan. Ya, itu adalah kufur terhadap kebaikan atau kufrun ni'mah, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka sebagai seorang muslim, atau kufur terhadap apa? Ukhuwatul Islam, kufur terhadap adanya ukhuwah yang sesungguhnya Allah telah gariskan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Yang ketiga di antara makna dari wa qitaluhu kufrun, para ulama menegaskan adalah bahwa annahu kafi'lil kuffar. Perbuatan memerangi orang muslim itu adalah seperti perbuatan orang kafir. Sehingga dikatakan atau disifatilah itu kufrun. Karena orang kafir biasanya yang memerangi orang muslim. Kalau orang muslim tentu tidak memerangi saudaranya. Itulah diantara beberapa takwil para ulama bertalian dengan potongan hadis yang kedua, wa qitaluhu kufrun. Jadi kalau tadi yang pertama disebutkan sibabul muslimi fusukun, kemudian wa qitaluhu kufrun, ini ditingkatkan. Artinya Rasul menyebutkan derajat yang pertama, kemudian derajat yang kedua. Artinya boleh jadi dengan sebab adalah orang mencaci maki, akhirnya kemudian beralih kepada tingkat yang kedua. Kan orang caci maki si pelan-pelan, akhirnya kemudian terjadilah pertengkaran dan mungkin pembunuhan di antara mereka. Jadi ini Rasul menyebutkan kepada kita tahapan bahwa kalau sudah sibab itu menjadi sesuatu kefasikan, maka hati-hati dengan sibab ini bisa menjadi kepada langkah berikutnya. Terjadinya apa? Permusuhan di antara mereka yang akhirnya bisa menyebabkan kepada nilai-nilai kekufuran. Namun sekali lagi para ulama sepakat bahwa yang namanya membunuh adalah tidak masuk dalam kategori yang mengeluarkan seseorang dari nilai Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah penjelasan dari hadis yang ke-43 di bab yang ke-26. Kemudian kita lihat kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-44 dalam bab yang ke-27, di mana disebutkan oleh Imam Muslim dengan bab la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. La tarji'u ba'di, kata Rasul, janganlah kalian kembali ba'di, setelah aku atau setelah wafatnya aku, kuffaran, kalian kembali menjadi orang-orang yang kufur. Karena dahulu mereka adalah kufur, musyrik. Kemudian Rasul diutus kepada mereka sehingga mereka menjadi orang yang mukmin dan muslim. Rasul mengingatkan adalah dengan bab ini, dengan hadis yang akan kita baca nanti adalah untuk mereka waspada. La tarji'u ba'di kuffaran. Bab janganlah kalian kembali setelah wafatku, kuffaran, menjadi orang yang kufur. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana sebagian dari kalian akan memenggal
leher sebagian kalian karena kekufurannya, murtad. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir, di mana beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lahu, kepada Jarir. Kapan? Fi hajjatil wada'i, tatkala haji wada. Haji sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hajjatul wada, haji perpisahan, karena memang itulah haji satu-satunya yang menjadi perbuatan haji Rasul atau ibadah haji Rasul. Dan dikatakan wada karena memang setelah beberapa saat dari haji tersebut Rasul pun wafat. Dikatakan oleh sahabat Jarir tadi adalah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi berkata kepada Jarir secara khusus, kata dia, fi hajjatil wada, pada haji wada. Apa katanya? Istansitin nasa, istansitin nasa, kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, la tarji'u ba'di kuffara, la tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali setelah aku, setelah wafatku, kuffara, menjadi orang-orang yang kufur. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang mana sebagian daripada kalian akan memenggal leher sebagian yang lain. Dikatakan tadi istansitin nas. Al-insat huwa bima'na as-sukut wal istima'. Al-insat adalah yaitu diam dan mendengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk fastami'u lahu, untuk dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan. Ya, al-insat huwa adamul kalam. Ya, kita diam. Di sini kata para ulama dimaknakan bahwa istansitin nas, artinya ketika itu Rasul meminta kepada sahabat Jarir untuk agar orang-orang bisa diam. Maklum orang hajatul wada kan banyak sekali. Sementara ya kan kita tahu bagaimana dengan jumlah sahabat Rasul yang ikut di haji wada itu kan ratusan ribu. Bukan 10.000, bukan 20, tapi hampir ratusan ribu. Karena diterangkan dalam riwayat itu bahwa ketika Rasul wafat, itu tidak kurang adalah sahabat Rasul berjumlah 114.000. Jadi diperkirakan ada beberapa yang ikut, namun jumlah yang ikut haji wada itu sampai 100 ribuan. Kita bisa bayangkan ya kan, jumlah yang begitu banyak, sementara Rasul harus memberikan khutbahnya kepada mereka. Sementara nggak ada yang namanya mikrofon, ya kan, itu toa nggak ada. Dan hatta orang mau teriak untuk 100.000 gimana bentuknya? Gitu. Jadi Rasul mengatakan istansitin nas, tolong ya kan agar mereka semua bisa diam. Artinya diamin tuh orang-orang. Jadi Rasul meminta kepada sahabat Jarir untuk mengomandokan orang untuk bisa diam, karena Rasul ingin menyampaikan sesuatu wasiatnya kepada mereka. Sehingga Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala
mengeluarkan hadits ini di dalam Kitabul Ilmi. Beliau pun mengeluarkan hadits ini dengan judul atau bab Al-Insatu lil Ulama. Jadi beliau memasukkan hadits ini dalam Kitabul Ilmi, bab tentang bagaimana seseorang hendaknya diam terhadap para ulama. Di mana ini adalah dulu Rasul SAW yang bersabda kepada para sahabatnya. Para jemaah sekalian, la tarji'u ba'di kuffara. Tentu makna daripada hadis ini adalah pertama, bahwa ini bagian daripada juga tanda kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang akan terjadi dari umat ini Allah telah memberikan beritanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebelum terjadi adanya kelompok-kelompok yang kufur. Nah, kita tahu bahwa setelah Rasul wafat itu ada di antara orang-orang yang dahulunya beriman, berislam, kemudian kufur. Ada yang tidak mau mengeluarkan zakat karena dahulu mereka memberikannya kepada Rasul sementara Rasul sudah wafat. Sehingga akhirnya Abu Bakar memerangi mereka. Kata Rasulullah, tarji'u ba'di kuffar. Janganlah kalian kembali setelah wafatku itu kepada kekufuran. Para jemaah sekalian, terkait dengan makna kufur di sini pun para ulama memberikan takwil adalah dengan takwil-takwil yang tadi diantaranya, yaitu bahwa kufrun di sini adalah dikatakan sebagai kufrun, maksudnya yaitu ketika adalah bentuknya menghalalkan. Artinya la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Artinya jangan mudah seseorang kemudian dengan ada mungkin kalimat-kalimat kufur, kemudian sehingga orang lalu harus membunuh saudaranya. Gitu. Jadi kalimat kufur di sini adalah diantara maknanya juga seperti yang tadi, yaitu ketika seseorang menghalalkan apa yang menjadi sesuatu yang diharamkan. Para jemaah sekalian, jadi hadits ya kan yang ke-44 ini sesungguhnya bagian daripada hadits yang merupakan tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menghabarkan kepadanya akan terjadi kekufuran dari umatnya, namun Rasul telah memberikan peringatan sebelumnya, sebelum terjadi, karena Rasul ingin memberikan kebaikan. Sebelum terjadi fitnah, Rasul sudah memberikan kabar akan ada fitnah sehingga diberikan solusi. Kata Rasul misalnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalau ada fitnah, maka Rasul mengatakan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Begitu pula di dalam hadis ini Rasul memberi kabar kepada kita yang sesungguhnya bentuknya larangan, la tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah wafatku. Artinya Rasul ingin menegaskan kepada para sahabatnya untuk tetap berada dalam Islam dan iman. Dan juga menghabarkan kepada kita sesungguhnya bahwa Rasul SAW walaupun sebagai seorang Rasul akan sampai kepada waktu dan ajal di mana
beliau harus wafat. Sehingga kan ketika wafatnya Rasul dihabarkan, sahabat-sahabat sebagiannya tidak meyakini tidak bisa nerima begitu saja. Sehingga kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, kalaulah ada di antara siapapun dari kalian yang mengatakan Rasul wafat, maka kata Umar, aku akan penggal lehernya. Tapi ya itulah kenyataannya Rasul wafat. Kemudian Abu Bakar mengingatkan Umar dengan beberapa ayat, di antaranya ada ayat bahwa Nabi SAW itu adalah sebagai seorang Nabi, di mana bahwa Nabi akan wafat. Apakah Nabi wafat lalu kemudian kalian akan menjadi orang yang kufur? Kan tidak. Ya. Itu adalah hadis yang ke-44, dan begitu pula hadis yang ke-45 juga sama. Cuma riwayatnya dari sahabat Ibnu Umar dengan ada tambahan wailakum au waihakum. Ya kan? Wailakum dan waihakum ini adalah merupakan bagian daripada kalimat yang digunakan sebagai bentuk celaan, ya kan? Artinya bahwa Rasul mencela kepada kalian ketika kalian adalah setelah wafatnya nanti adalah kemudian kalian menjadi kufur, kembali kepada ajaran-ajaran yang dahulu kalian yakini, padahal Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Itu dulu para jemaah sekalian yang bisa disampaikan. Nanti insya Allah kita lanjutkan kepada hadis yang ke-46 di dalam bab yang ke-30 tentang bayanu kufri man qala mutirna bin naw'i. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.